Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah atau bencana yang menimpa umat manusia adalah di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk hamba-hambanya, yang Allah berlakukan untuk semua hambanya. Namun saudaraku, di balik musibah yang menimpa orang-orang beriman, ternyata ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita semuanya. Di antara hikmah dari musibah yang menimpa seorang hamba, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma asabakum min musibatin wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi atau menimpa dirimu, melainkan semuanya sudah dicatatkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkan musibah itu. Sesungguhnya hal yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Hikmahnya kata Allah Subhanahu wa taala agar kamu tidak berputus asa dari apa yang luput darimu, dan kamu tidak berbangga diri dengan apa yang telah kamu miliki, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki di dalam dunia ini semuanya adalah apa yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengambil apa yang Allah pinjamkan kepada kita, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, di antara hikmah di balik musibah yang menimpa orang-orang beriman adalah agar mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berbangga diri dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia. Kemudian di antara hikmah yang lain yang Allah inginkan di balik musibah tersebut bagi orang-orang beriman adalah agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dan kesalahan yang kita miliki. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syawkah yushakuha illa kaffara Allahu bihi min khatayahu." Kata Nabi yang mulia, tidaklah menimpa seorang muslim berupa musibah di dunia ini, baik itu keletihan yang dia rasakan atau gundah gulana yang dia rasakan, kesedihan yang dia rasakan, ya, sampai sebuah duri
yang menancap pada tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua yang dia rasakan tersebut sebagai penggugur dosa-dosanya. Maka saudaraku, hakikat musibah yang sebenarnya bukanlah apa yang menimpa kita dari keletihan, dari yakni rasa sakit ataupun yang lainnya, atau musibah yang menimpa harta benda kita, tidak. Tapi hakikat musibah yang sebenarnya adalah tatkala seorang hamba tidak mengetahui bagaimana dia harus bersikap tatkala diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapi musibah yang menimpa kita dengan kesabaran, dengan keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala inginkan yang terbaik buat kita semuanya. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang hamba, pasti Allah akan berikan ujian kepada dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah cinta kepada suatu kaum, Allah pasti akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, terimalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan kesabaran. Karena bersabar adalah di antara ibadah yang sangat besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesabaran di dalam menghadapi ujian dan musibah yang menimpa diri-diri kita atau menimpa orang yang kita cintai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.